Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Marcella, Prodi Manajemen dan Pendidikan Islam, dengan nomor induk mahasiswa 2021065. Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan mata kuliah Filsafat Umum berjudul Aksiologi. Pendahuluan. Aksiologi adalah teori tentang nilai yang merupakan suatu bahan kajian menarik untuk dibahas. Di dalamnya, banyak terkandung nilai-nilai dasar dalam pengaplikasian atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Peran kontribusi ilmu bagi kepentingan umat manusia sangatlah besar. Kemajuan ilmu pengetahuan saat ini telah banyak mengubah masalah-masalah di muka bumi dalam memberantas penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai permasalahan duka lainnya. Namun apakah hal itu selalu demikian dan tidak ada perubahan? Maka ilmu merupakan berkat dan karunia serta penyelamat bagi manusia. Sehingga muncullah sebuah persoalan, apakah kehadiran ilmu itu sebuah berkah bagi kehidupan manusia atau bahkan sebaliknya? Dalam perkembangannya, ilmu sudah memiliki fungsi yang jauh dari hakikatnya. Ilmu bukan lagi menjadi sarana yang membantu mencapai tujuan hidup manusia, namun bahkan memungkinkan menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Disinilah peran moral sangat penting sebagai landasan dalam penggunaan ilmu, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sehingga tujuan hakiki atau yang sebenarnya dalam kehidupan manusia dapat tercapai. Guna filsafat menurut Socrates atau Nietzsche, bahwa filsafat dapat menjadi manusia, atau mungkin menjadi orang bijaksana. Kita dapat melihat guna filsafat dalam tiga hal. Pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. Kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan ketiga, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Pada kumpulan teori filsafat, digunakan untuk memahami dunia pemikiran. Dan sudah diuraikan bahwa dunia dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu agama dan filsafat. Sebagai contoh, jika ada yang menyenangi Syiah Iran, maka sebaiknya kita tidak terburu-buru dalam mempelajari rincian ajarannya, lalu kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya agar kita pelajari terlebih dahulu teori-teori filsafat yang menjadi pegangan Syiah tersebut. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat. Pandangan hidup juga penting dipelajari, memiliki fungsi yang mirip sekali dengan agama, begitupun gunanya. Dalam hal ini, filsafat menjadi jalan kehidupan dan juga pedoman. Isinya terdapat ajaran yang dilaksanakan dalam kehidupan. Singkatnya, filsafat sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, dan bisa dijadikan juga sebagai agama. Adapun yang paling penting adalah filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Bagaimana peran filsafat dalam menyelesaikan masalah? Dapat dikatakan jika memakai cara filsafat dalam memecahkan masalah adalah dengan mencari penyebab paling awal dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan sifatnya, yakni menyelesaikan masalah secara mendalam, artinya dengan cara pertama, mencari penyebab paling awal munculnya masalah. Di samping sifat mendalam, ada pula sifat universal, yang artinya melihat masalah dalam hubungan seluas-luasnya, yakni dari berbagai sudut pandang. Misalkan di dalam kasus pencurian, maka dilihat dari berbagai sisi atau berbagai segi dari si pencuri, baik itu dari segi keimanankah, sehingga dia dapat melakukan perbuatan tidak terpuji seperti itu. Bila kita menyelesaikan masalah menggunakan cara filsafat, maka mula-mula kita harus mempelajari asal-usul masalah itu muncul. Maka perangi asal-usul tersebut yang menjadi titik awal permasalahan. Penyelesaian ini
mendalam sekaligus universal. Dapatlah dikatakan bahwa kegunaan filsafat itu luas sekali, dimanapun dan pada apapun, jika filsafat diterapkan di situ, memiliki kegunaan, dan patut untuk dipelajari karena besar sekali kegunaannya. Tidak sedikit mahasiswa takut pada filsafat, dan berpendapat bahwasanya filsafat itu membingungkan, kabur, sulit difahami, bahkan ada juga mahasiswa yang beranggapan bahwa dosen pengajar pun tidak mengerti apa yang diajarkannya. Fakta juga tidak menutupi bahwa filsafat itu agak sulit untuk dipahami dibandingkan dengan pengetahuan lain pada umumnya. Tidak ada paksaan untuk paham akan teori filsafat sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah membiasakan berpikir mendalam, yaitu memikirkan sesuatu di balik fakta empirik dan tidak mudah puas dengan jawaban yang ditemukan. Hendaklah meragukan terhadap jawaban yang ditemukan itu, kemudian renungkan. Selain itu, berpikirlah seluas-luasnya dengan cara memandang setiap permasalahan dari sebanyak-banyaknya sudut pandang. Kesimpulan, aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai merupakan apa yang dimaksud dari nilai. Teori tentang nilai yang ada di dalam filsafat mengacu pada dua permasalahan, yakni etika dan estetika. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, sedangkan estetika adalah bagian filsafat yang membicarakan mengenai nilai dan penilaian yang mengkritik karya manusia dari sudut positif maupun negatif. Sekian penjelasan artikel, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.